ketua PSSI-nya itu amit nyun sewu narapidana. Pelatih tidak menganggap itu sebagai sebuah diskusi. Pun STY itu harus pergi, justru ini saatnya, Bos. PSSI memutuskan mencopot Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Ya, apa sebetulnya dosa Shin Tae-yong sehingga harus diganti? Kita tidak bicara dosa. Pertanyaannya, kenapa Patrick Kluivert? Kenapa harus dia? Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu selesai. Teman-teman, penikmat sepak bola seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Bejo dari BBC Basa Basi Cekak. Kali ini saya didampingi oleh rekan saya, teman saya, partner senang-senang dan partner rusak-rusak, kadang-kadang partner susah-susah, gitu ya. Saya kenalkan, ini mitra saya, rekan saya, Bro Anggoro. Gimana bro kabarnya bro? Baik. Oke. Baik, abangku. Lama kita tidak ketemu ya, sekitar berapa? Ada 2 bulan kali ya? 3 bulan ya? Lebih tepatnya nggak ngobrol-ngobrol deep talk kalau anak Gen Z sekarang yang ngomongnya ya. Wah, jujur kalau Gen Z sekarang saya benar-benar nggak nyampe cara berpikirnya. Kalau mau sok muda udah kelihatan wagu saya. Boleh ngerokok nih ngomong-ngomong? Boleh wong saya Bang Bejo. merokok. Oke. Saya nggak bisa merokok tanpa rokok 5 menit aja nggak bisa. Luar biasa. Luar biasa. Semoga paru-paru saya juga luar biasa. Gini bro, Oke. ini momen yang pas sekali saya pikir. Saya tahu dari rasan-rasan teman-teman, kalau bro ini orang yang cukup expert di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Dan cukup memperhatikan sebagai supporter, Anda supporter yang sangat aktif. Kadang-kadang Anda juga terlibat jauh lebih dalam berpartisipasi aktif dalam dunia sepak bola, entah itu perannya sebagai apa ya, sebagai supporter atau sebagai analis atau sebagai apapun itu. Supporter aja sih. Dan supporter. Pecinta sepak bola. Oke, deal. Pecinta, penikmat, supporter. Pecinta, penikmat, dan supporter. Nah, gitu ya. Oke. Tapi menurut saya dari apa yang sering kita ngobrol-obrolin masa-masa itu, Anda cukup punya kapasitas untuk berbicara, paling tidak untuk kalangan-kalangan kita lah kan gitu. Oke. Tentang sepak bola. Gini bro, sejauh kapan bro Ang ini sudah benar-benar mengamati sepak bola dan mulai memperhatikan detil-detilnya gitu. Karena apa? Kalau yang kita lihat sekarang ini banyak orang FOMO. Jadi tiba-tiba banyak sekali orang yang jadi ahli soal sepak bola. Oke. Dengan referensi yang 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang. Oke. Tapi kayaknya Bro Ang cukup paham itu sejarah sepak bola dari zaman-zaman fosil gitu. Kira-kira bagaimana sepak terjangnya Bro Ang sebagai supporter timnas itu? Ya gini ya Bang Bejo. Jadi saya itu tadi sudah saya sampaikan kalau saya lihat bola, melihat ya,
melihat bola itu berangkat dari Piala Dunia 90. Karena kebetulan juga kakak dan bapak saya itu senang sepak bola. Hmm. Senangnya sejauh apa saya nggak tahu. Kan Hmm. gitu. Nah, tapi ada tontonan di rumah. Lalu yang kedua adalah langganan koran. Waktu itu kan, saya itu kan kecilnya di Semarang. Hmm. Otomatis korannya apa? Suara Merdeka kan ya? Suara Merdeka. Langganan koran setiap pagi itu loper koran datang, lempar koran ke teras gitu kan. Nah, saya bangunnya pagi, baca koran yang pertama itu. Hmm. Saya nggak tahu juga kenapa saya itu kalau baca koran pasti ke halaman olahraga, ke halaman sepak bola. Hmm. Dan saya baca di situ, menarik sekali. Saya berangkatnya sukanya sepak bola dari situ. Kemudian ketika kita nonton TV, waktu itu saya ingat betul, baik itu acara Bundesliga di TVRI, Hmm. ya Edi Sofyan ya, Ya, Bung Bang Edi Bejo Sofyan. pasti paham itu. Edi Sofyan itu salah satu host yang sangat saya sukai. Hostnya Edi Sofyan, komentatornya Edi Sofyan, status Max Sopakwa ya hostnya. Lalu ada juga kalau di RCTI itu Olan Fatah sebagai host dan si Roni Pangemanan, Roni ya, Pangemanan, Bung Ropan. Bung Ropan, nah ya. Kemudian waktu itu komentatornya itu beberapa itu saya tangkap sebagai mantan pemain, yaitu almarhum Roni Patinasarani, almarhum Abdul Qadir, dan almarhum Iswati Idris. Iswati Idris, Nah, ya. itu beberapa kali dia nongol di TV. Kemudian otomatis mereka kan diceritain hostnya dulu pernah main tahun berapa. Nah, dari situ akhirnya beberapa kali saya kepo untuk membaca berita tentang sepak terjang, sepak bola di tahun-tahun itu. Dan memang framingnya waktu itu adalah timnasnya itu disegani di Asia. Iya. Tapi semakin ke sini, saya semakin menyadari kalau framingnya benar atau enggak sebenarnya. Sejauh mana, parameternya apa. Karena kalau parameternya lolos Piala Dunia enggak pernah. Juara Piala Asia enggak pernah. Iya. Bahkan kita baru lolos Piala Asia pertama itu tahun 96. Danur Windo. Danur Windo. Ketika itu di putaran final, tuan rumahnya Uni Emirat Arab, itu Widodo Ceputro cetak gol terbaik Piala Asia kan? Iya. Yang tendangan salto. Keren itu. Nah, itu pertama kali timnas kita lolos Piala Asia. Piala Asia. Bukan Piala Dunia loh, Bang Yakub. Bang Bejo. Ya kan? Piala Asia. Baru 96 tuh. Terus, bukan mengecilkan timnas di era-era Roni Patinasarani, Iswati Idris, Abdul Qadir dan lain-lain ya. Tapi bukan mereka yang jadi sorotan, tapi framingnya. Ya mungkin kita hidup di zaman Orde Baru ya. Di zaman Orde Baru dan semua itu dikontrol. Dan bagaimana kita harus memahami sebuah fenomena itu ada yang ngatur gitu. Betul sekali. Kayaknya itu jawabannya sih ya. Iya. Jawabannya itu. Karena di era keterbukaan informasi sekarang, dengan ukuran lolos Piala Dunia atau lolos Olimpiade atau berprestasi di Asia, nggak ada. Kan gitu. Sampai ketika akhirnya datang Sintayong membawa timnas, mau dia musuhnya cuma Vietnam, tapi kenyataannya lolos ke 16 besar yang pertama tahun 2023. Iya. Ya kan? Pertama kali itu lolos ke 16 besar. 2024 kalau enggak salah. Ya itu. 96 sempat menahan imbang Kuwait, lalu kalah di 2 pertandingan lawan Korea Selatan sama lawan tuan rumah Uni Emirat. Tahun 2000 parah lagi, sekali seri, 2 kali kalah. Tahun 2004 itu sempat menang, itu sempat mengejutkan. Kala Ponario dan Budi Sudarsono membawa timnas menang atas Qatar 2-1. Oke. 2007 di Piala Asia, tapi jalur tuan rumah.
Oh, Gitu. dan Setelah itu nggak pernah lolos. udah nggak pernah lolos lagi. Nggak pernah lolos sampai Sintayong itu membawa timnas lolos ke putaran final Piala Asia dengan jalur kualifikasi dengan satu grup dengan Kuwait dan Yordan. Kita tahu Yordan akhirnya jadi finalis Piala Asia di Qatar, Iya. kalah kontroversial lawan tuan rumah, ya kan? Iya. Itu luar biasa menurut saya ya. Iya. Gitu. Jadi di penyisihan di kualifikasi kita satu grup sama Jordan yang akhirnya menjadi finalis. Betul. Dan kita menyisihkan Kuwait. Dan kita main kualifikasinya di luar, bukan di Indonesia. Oke bro, saya mau tanya. Mm-mm. Kenapa ada kevakuman prestasi dalam interval waktu yang cukup panjang sebagai seorang supporter yang selalu mengikuti kemanapun PSSI ini gerak langkahnya, terus apa kebijakan-kebijakannya, apa yang bisa Bro Angga bagikan kepada teman-teman kita tentang situasi sebenarnya yang Bro Angga tangkap di PSSI itu? Saya tidak mau ngomong situasi sebenarnya, tetapi karena apa? Karena situasi sebenarnya hanya PSSI dan Tuhan yang tahu. Ya, di masa-masa itu. Tapi sebagai orang yang bisa mikir, saya boleh dong punya analisa. Ya kan ya? Ya boleh-boleh dong. Ya. Kalau boleh saya punya analisa itu titik mulainya Indonesia, sepak bola Indonesia mulai jatuh ke jurang justru era 94. Tahun 94. Tahun di mana saya mulai memahami apa itu yang namanya sepak bola. Piala Dunia 94 kan. Setelah itu Indonesia liganya tadinya ada 2, Perserikatan untuk amatir dan Galatama untuk semi pro. Yang Galatama sempat diadopsi atau dicontoh oleh J-League Jepang. Dijadiin satu Bang Jo tahun 94 oleh Aswar Anas. Kenapa saya bisa sebut itu sebagai titik Indonesia mulai merangkak turun? Itu menggabungkan pembinaan dan liga industri sepak bola Galatama. Klub-klub amatir dipaksa jadi semi pro. Jadi semi pro. Kalau tidak mau dibilang pro. Tetapi masih dibiayain APBD. Nah, bagaimana nanti yang klub-klub Galatama itu bisa bersaing? Iya, Swasta benar. itu. Akhirnya gugur satu persatu. Gugur satu persatu. Tapi pembinaannya ambiar. Kalau kita ingat, perserikatan itu, marwahnya itu pembinaan. Nah, bisa dibayangkan ketika mereka yang tadinya berlaku sebagai klub amatir harus jadi klub semi pro. Harus jadi klub semi pro kalau nggak boleh dibilang pro. Gimana caranya? Nah itu saya catat sejak Liga Indonesia pertama, otomatis pembinaan kita di usia dini agak macet. Sampai akhirnya turun terus. Karena apa? Karena klub yang harusnya misinya adalah pembinaan disuruh masuk industri. Kan gitu ya? Pantas. Itu analisa saya, Bejo kan. Sampai akhirnya kita juga pernah punya sejarah kalau ketua PSSI-nya itu Amit Nyun Sewu narapidana. Amit Nyun Sewu narapidana. Kemudian bau-bau nggak sedap tentang pengaturan skor, ya kan, tentang match fixing kayak gitu, bau-bau nggak sedap yang berkolaborasi dengan bau nggak sedap lain, yaitu kompetisi usia dini itu banyak ditarif ya dalam tanda kutip. Kalau mau pemainnya mau masuk tim utama di SSB loh itu. Wani Piro kayak gitulah. Itu parameter yang digabungkan jawabannya adalah kondisi
sepak bola Indonesia saat ini. Kan gitu. Lalu kemudian singkat cerita, Erick Thohir jadi ketua PSSI. Dan sudah ada Sintayong yang diambil waktu itu akhir-akhir zamannya Iwan Bule kan. Jadi Sintayong itu warisannya Iwan Bule. Terus dipergunakan secara maksimal oleh Erick Thohir. Bisa dibilang begitu. Gitu. Itu Bang Bejo. Ada sesuatu yang aneh. Melihat kondisi sepak bola kita ini dengan jumlah penduduk yang banyak, minim prestasi, saya jujur tidak terlalu mengerti apa yang terjadi dalam kepengurusan PSSI. Karena yang saya tahu pengurusnya zaman dulu orangnya itu melulu. Ya. Orangnya itu melulu. Tiap kali terjadi pergantian ketua PSSI, dia lagi. Sekjennya dia lagi, gitu kan? Nah, dia lagi. Jadi bagaimana kita mau mengharapkan sebuah perubahan yang luar biasa kalau yang ngurus orangnya itu melulu? Nah, Bro Ang kan cukup banyak berkecimpung di situ. Kalau walaupun tidak masuk ke dalam kepengurusan PSSI, tapi cukuplah untuk berkontribusi di luar sistem itu kan. Kontribusi, saya rasa Anda juga punya cukup banyak kontribusi terhadap perkembangan PSSI sampai dengan saat ini. Terutama pada waktu kepengurusannya seperti itu. Kira-kira bisa diceritakan sedikit enggak? Ya. Dulu terus terang memang saya ikut itu zaman eranya yang pernah jadi ketua PSSI seorang narapidana itu mulai digulingkan. Ya, kemudian banyak terjadi demo di sana sini kan. Iya. Akhirnya supporter bersatu kan waktu itu. Nah, itu saya bagian dari proses itu sebenarnya. Di luar sistem tentu Di saja luar kan, sistem ya. Nah, kemudian setelah itu ketika Pak Nurdin Halid itu akhirnya jatuh, ya, dia sudah tidak menjadi ketua, nggak berarti persoalannya selesai. Terjadi dualisme. Yang mana gerbongnya yang mengaku reformis sepak bola, yaitu gerbongnya Arifin Padigoro, itu melawan status quo, kan kita bisa sebut itu ya, status quo ya. Status quo. Itu juga saya aktif bagian dari konflik itu gitu. Dan jadi benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam sebenarnya itu. Trik-triknya, intrik-intriknya, ya tahu. Sedikit banyak tahu. Dan itu memang terus terang ya, Bang Bejo, waktu itu saya ada di kubunya LPI, Liga Primer Indonesia. Karena saya itu benar-benar jeleh ya, atau blenger dengan sepak bolanya yang seperti itu. Bahkan ada salah satu supporter dulu masuk lapangan waktu lawan Oman, gara-gara nggak bisa nyetak gol, dia jengkel. Masuk ke lapangan GBK itu kan jadi viral waktu itu, tahun kalau nggak salah 2008 atau 9 itu, pra Piala Asia atau pra Piala Dunia gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk kekecewaan kan ya terhadap sepak bola Indonesia. Saking nggak bisa nahannya gitu ya. Faktanya adalah negara kita itu gila sepak bola rakyatnya. Ya. Dan itu dibuktikan. Tapi prestasinya tidak menggila. Tidak menggila. Hanya gila sepak bola aja. Gila sepak bola. Saking gilanya rakyat kita dengan sepak bola, jadi tunggangan politik itu udah sering dari zaman dulu. Ya, contoh kemarin yang cuma dapat 16 itu juga jatuh, faktor terbesarnya juga dari sepak bola. Jadi rakyatnya gila sepak bola, prestasi yang tidak pernah menggila karena PSSI kita memainkan sepak bola gila. Setuju sih. Setuju. Nah, saya bagian dari peristiwa-peristiwa itu tadi ya, dualisme LPI sama ISL waktu itu. Memang benar-benar
mengerikan sih ya kalau saya bilang ya. Dan itu saya juga bisa bilang kalau apa yang terjadi konflik di sepak bola Indonesia itu miniatur konflik politik atau konflik kekuasaan di Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu sih. Itu, dan sampai sekarang pun nggak berkurang kegilaannya soal sepak bola, malah tambah banyak. Tadi disebutkan sekarang banyak orang-orang FOMO, itu kan tambah banyak yang gila sepak bola. Kita nggak peduli dia FOMO atau enggak, tapi yang jelas yang gila sepak bola tambah banyak. Iya. Kan gitu. Apa nggak tambah seksi menjadi komoditas politik atau Ya, ditunggangi tambah sebagai seksi. kepentingan politik. Tapi saya nggak mau bahas itulah. Iya. Gitu. Saya mau bahas sepak bolanya saja. Gitu. Itu Benar-benar tadi, sepak bolanya saja. karena kita punya banyak supporter yang gila sepak bola, saya enggak mau akhirnya kita menyajikan sepak bola gila. Betul. Nah, justru karena itu, saya tidak menginginkan situasi seperti zaman itu, zaman yang Bro alami itu terulang lagi. Ketika STY datang dan membawa mimpi, membawa harapan gitu ya. Terus ketika supporter, penggemar sepak bola seluruh Indonesia, harapannya melambung dan tiba-tiba harus padam karena STY harus out. Itu menurut Bro Ang, kita akan terus melaju dengan harapan-harapan itu, atau kita kembali ke nol, ke zaman sepak bola gila kita itu. Oke. Jadi ini kayak saya diminta untuk menjawab kenapa ada kejadian pelatih tercinta Sintayong tiba-tiba diberhentikan. Itu inti pertanyaan saya. Inti pertanyaannya kan gitu. Jadi memang banyak yang merasa kayak kesambar geledek ya di hari Senin kemarin ketika Erick Thohir melakukan press conference mengumumkan kalau memberhentikan pelatih Sintayong. Walaupun sebenarnya dari hari Sabtu itu sudah ada salah satu exco PSSI yang Bocor posting. halus, Ya. yang membocorkan secara halus, Ya. tapi sebenarnya tidak halus. Bocorin sprindik. Bocorin sprindik. Kalau dia berterima kasih kepada Sintayong ya, dia jadi bagian transformasi sepak bola. Nah, kenapa itu bisa terjadi kan seperti itu ya? Ya. Saya lebih bisa berpikir dari dua sudut pandang. Artinya lebih seimbang. Gitu. Kita ngomong apa? Pikiran jelek dan pikiran buruk ya, dua sudut pandang. Sudut pandang yang baik dan sudut pandang yang buruk. Saya selalu ingin happy ending, jadi lebih baik kita bahas yang buruk-buruk. Oke. Yang buruk itu sebenarnya simpel. Ya, dengan banyaknya kasus dan masalah di sepak bola. Match fixing, pencurian umur, penitipan pemain. Ya kan? Ini ulah orang-orang yang tidak suka dengan Sintayong. Sintayong kita kenal sebagai orang Korea Selatan yang gaya kepemimpinannya dalam tanda kutip otoriter. Ya. Ya, otoriter dan Asian value. Nah, kalau anak muda nyebutnya pelatih galak. Nanti galak. Nah, kan gitu. Susah dititipin pemain. Iya. Nah, gitu. Padahal penitipan pemain adalah bisnis. Bisnis. Nah, kan setuju ya? Mm. Nah, karena nggak bisa dititipin, akhirnya dia nggak suka dengan segala cara, dengan segala pengaruhnya yang dia punya di sepak bola nasional untuk menekan supaya Sintayong pergi. Karena dia nggak bisa praktek-praktek itu. Tapi ada upaya itu. Saya nggak tahu, tapi dengan melihat kacamata sepak bola Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, kita nggak bisa disalahkan kalau kita berpikir seperti itu. Oke. Sudut pandang jelek selesai sampai di situ. Mau bahas apa lagi? STY pergi, kita bersedih, menangis, meratap, dan akhirnya berontak. Kalahan. Timnasnya kalahan. Timnasnya hancur, dan kita berontak. Itu sisi negatifnya. Iya.
Dan kita Kalau selesai kita- sampai di situ. Kalau kita mau sedikit lebih optimis dan berpikir dari sisi baiknya, seperti apa kira-kira, Mas? Itu menarik. Bang Bejo. Itu menarik walaupun mungkin beberapa analisa saya tidak bisa diterima orang. Tapi ya Tidak namanya apa-apa, kita di sini untuk membahas hal-hal yang tidak umum, yang tidak diterima orang. Tapi tidak apa-apa, kita berhak bersuara. Betul. Nah, jadi gini, kalau kita mau ngomong dari sisi sudut pandang positif adalah kalau kita dengar dari press conference-nya Erick Thohir dan Exco PSSI kemarin ya, Bang Bejo, itu memang terjadi friksi di ruang ganti ya menurut mereka ya. Tetapi kalau kita mau jujur, Bang Bejo mungkin juga merasakan hal yang sama di pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, di beberapa pertandingan terakhir. Waktu lawan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Arab Jepang. Saudi. Di rangkaian pertandingan itu. Karena apa? Jadi Karena titik apinya itu ada di situ, menurut Bro. iya, titik api yang Soalnya kan besar. sebelum itu kan STY itu kan kontraknya baru saja diperpanjang. Baru saja diperpanjang. Jadi kan saya tidak melihat adanya alasan untuk dalam waktu yang relatif singkat, belum ada setengah tahun kok kita sudah menemukan kenapa harus memecat STY gitu. Nah, itu Apa dia. menurut Bro Ang titiknya ada di situ? Kalau kita mau jujur, ya, walaupun sebenarnya ada bibit kecil sebelumnya, yaitu peristiwa yang dialami oleh Elkan Bagot. Ya, peristiwa yang dialami oleh Elkan Bagot itu tapi titik, Mas, baru titik. gejala. Baru gejala yang sebenarnya masih bisa diredam ya. Iya. Waktu itu Kalau itu diselesaikan, mungkin dia tidak berkembang jauh. kalau itu ya betul. Nah, tetapi setelah pertandingan lawan Bahrain, waktu itu ada dua pemain naturalisasi baru, ya, diaspora baru, yaitu Max Hilgers dan Eliano Reinders. Max Hilgers belum, tapi Eliano Reinders itu bisa dibilang kontroversial. Keputusan Kayaknya dia dipulangkan gitu ya. Setelah dari Bahrain dia tidak ikut ke Cina dipulangkan atau pulang sendiri. atau pulang sendiri antara dua itu. Tapi apapun itu faktanya dia pulang. Dia pulang, ya. Lawan Bahrain sempat main sebentar, lawan Cina sama sekali, lawan Jepang sama sekali. Padahal dia baru di proses selesai naturalisasinya. Karena dia tidak dipanggil lagi. Nah, lalu kemudian kita akan merasa aneh ketika pertandingan melawan Cina. Ketika pertandingan melawan Cina itu beberapa pertandingan terakhir kapten kita Jason, ya kan? Pertandingan lawan Cina, Jason main, kaptennya tapi bukan dia, Snawi, kan gitu. Kenapa? Itu suatu yang aneh itu menurut saya. Menurut saya juga aneh, Bang Bejo. Menurut Bang Bejo aneh kan? Karena apa? Ketika lawan Bahrain, JICS tampil maksimal. Jadi tidak ada alasan bagi pelatih untuk mencopot ban kapten. Tidak ada alasan. Bang Bejo Secara permainan. ya, Bang Bejo lihat sejak JICS menjadi palang pintu utamanya timnas dari lawan Vietnam, lawan debut cetak gol, kemudian melawan Filipina, Irak, kemudian lawan Australia, lawan Arab, sampai pada lawan Bahrain. Pernah main jelek nggak? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Dia selalu maksimal kan? Iya. Dia menjadi kapten sejak kalau nggak salah melawan Filipina kalau nggak salah ya. Filipina. Kenapa kok kapten diganti ke Asnawi? Itu pertanyaan. Pertanyaan itu. pertanyaan aneh. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan JICS.
Dari kacamata kita berpikir kan, logisnya ketika seseorang diganti berarti ada yang salah dengan dia. Sementara sebagai penonton kita nggak tahu apa yang salah dengan dia. Betul sekali. Lebih tepatnya adalah ada yang salah dengan kondisi atau hubungan atau komunikasi pelatih dan pemain yang dipimpin oleh JICES. Ada yang salah di situ. Masalahnya ada di situ. Apakah ini terkait dengan hasil akhir ketika kita kecolongan di menit-menit terakhir hasil pertandingan itu? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak di situ. Kita kan tahu budaya orang bule sebenarnya adalah mereka itu tidak masalah dengan yang namanya hierarki kepemimpinan, di mana dia harus melakukan instruksinya sang pelatih. Memang harusnya seperti itu kan, seperti itu ya, Iya. ya kan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah mereka itu punya budaya egaliter, ya kan. Iya. Mereka menganggap dalam kedudukan sebagai manusia sama. Mereka merasa berhak untuk mempertanyakan segala sesuatu. Betul. Dan itu konteksnya berdiskusi. Itu bukan untuk menggugat, Bukan. bukan untuk protes gitu ya, tapi hanya mempertanyakan untuk mendapat umpan balik supaya dia merasa diyakinkan gitu. Betul sekali. Itu budayanya mereka ya. Berdiskusi, kenapa kamu suruh seperti ini? Tolong yakinkan saya supaya saya mau berbuat seperti yang kamu suruh. Tapi dari kacamata ST-nya dia dianggap sebagai orang yang membangkang, begitu. Iya. Ya. Kira-kira seperti itu. Masuk akal sih, masuk akal, Nah, masuk akal. Itu indikasi itu terlihat jelas ketika pasca lawan Jepang. Kalau tidak salah pasca lawan Jepang itu ada pertemuan pemain tanpa pelatih Yang dipimpin JICES. yang dipimpin oleh kapten tentu saja ya, JICES ya. Saya punya sedikit analisis yang agak melenceng dari taktikal. Saya berpikir bahwa STY, ini analisa pribadi ya, maksudnya bisa benar bisa tidak, tapi kan kita mencoba berpikir dari semua kemungkinan. Betul. Mungkin STY berpikir bahwa JICES ketika melawan Bahrain itu dia seorang kapten. Dia yang memimpin, dia yang mengorganisasi di dalam lapangan itu. Ketika posisi kita sedang unggul 2-1, kita sedang unggul di menit-menit terakhir ketika dalam tanda petik wasit berusaha mengulur-ulur waktu ya untuk memberi kesempatan Bahrain mendapat gol balasan. Seorang kapten harusnya berperan untuk mengkoordinasi situasi. Dia harus bisa membaca bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Itu kapten. Gitu. Jadi dia juga harus melakukan tindakan kontra. Jadi ketika wasit melakukan ini, dia harus melakukan ini. Dalam kacamata yang lebih skop yang lebih umum gitu, bukan soal taktikal. Jadi misalnya kalau wasit mengulur waktu, kenapa kita tidak ikut mengulur waktu gitu loh. Bikinlah sedikit-sedikit protes, bikinlah sedikit-sedikit blunder, bikinlah sedikit-sedikit pelanggaran yang bisa menjadi anti daripada keputusan wasit itu gitu loh. Dan JICES tidak melakukan itu. Itu kan krusial banget itu menit-menit terakhir gitu. Ketika misalnya ada beberapa pemain yang disuruh sama JICES mengkoordinir, kayak protes misalnya kan gitu. Karena protes, karena guling-guling gitu kan. Itu bisa sedikit membantu kan seharusnya. Dan itu adalah tanggung jawab seorang kapten. Karena dia di dalam lapangan kan. Karena dia di lapangan. Dia harus bisa membaca apa yang sedang terjadi. Bisa jadi Sintayong setelah pertandingan itu kecewa dengan... Dia kecewa. Kepemimpinan JICES dipertanyakan. Oke. Tidak secara taktikal. Oke. Ya. Makanya ketika melawan Cina, JICES ban kaptennya dicopot. Ya. Dan justru disitulah blunder. Permainan kita tidak maksimal. Saya pikir kenapa JICES tetap menjadi kapten, soalnya justru itu karena kesalahan yang dia buat bukan kesalahan yang bersifat taktikal. Jadi secara taktikal, strategi bermain
dia bisa menerapkan semua itu dengan baik, makanya dia tetap bermain. Tapi kesalahannya itu yang non taktikal itu, makanya Sebagai pemimpin sebagai pemimpin bisa diterima. ban kaptennya dicopot. Bisa diterima sebenarnya. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah bagaimana Sintayong memilih Asnawi daripada Sandy Walsh. Iya. Tidak memainkan Eliano Reinders. Ya Iya. kan gitu. Lalu kenyataannya adalah ada meeting tanpa pelatih. Ya. Di situ sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terjadi di ruang ganti. Dan ingat, melibatkan pemain diaspora. Iya. Pemain diaspora adalah pemain yang didatangkan dengan susah payah. Bagaimana kita bisa membujuk Dengan pemain sekelas upaya yang begitu luar biasa dari Erick Thohir ya. ya? Bagaimana kita bisa membujuk pemain sekelas Jay Itzes, Matt Silkers, Tom Hai untuk bermain di timnas Indonesia? Kalau Tom Hai oke lah, dia sudah memasuki usia 30-29 kan. Tetapi usia emas itu kan Jay Itzes. Usia Matt emas. Silkers. Dia punya harapan, punya masa depan yang cerah kalau dia bertahan di luar. Bahkan dia berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A yang mana harusnya pelatih timnas Belanda mulai melirik pemain-pemain itu. Iya. Ya kan? Begitupun Matt Silkers yang bermain di Liga Ada Champions. pengorbanan yang mereka lakukan untuk berada di timnas itu. Betul. Yang itu Dan itu menyebab- tidak pantas untuk disia-siakan gitu ya. yang itu menyebabkan secara tidak langsung posisi tawar mereka di timnas itu tinggi. Iya, betul sekali. Itu sudah hukum alam. Kan seperti itu. Posisi tawarnya tinggi. Posisi tawarnya tinggi. Jadi ketika mereka mempunyai ketidaksetujuan dengan pelatih, Layak untuk didiskusikan. layak untuk didiskusikan. Bahkan didiskusikan dengan ketua umum PSSI. Dan mungkin pelatih tidak menganggap itu sebagai sebuah diskusi. Karena perbudayaan, kultur, dan budaya kan. Bisa jadi seperti Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan STY, tidak bisa menyalahkan juga pemain diaspora. Dengan budaya dan kultur yang berbeda di Dan antara ada mereka. satu lagi, kalau menurut saya, STY itu dia adalah pelatih dengan reputasi cukup, CV-nya mentereng, tapi kan dia tidak punya pengalaman untuk memanage orang bule. Gitu. Dia boleh ahli memanage orang Asia, orang bule dia kagok. Kalaupun di klub pun paling ada 1-2. Ya. Tapi memanage bule sebanyak ini itu suatu hal yang baru buat STY. Betul. Jadi dia butuh penyelesaian secara psikis itu tuh cukup lama menurut saya. Betul sekali. Itu adalah alasan yang paling masuk akal. Dan menjadi kunci mengapa kejadiannya seperti ini. Jadi bukan karena STY tidak mampu bekerja, Bukan. gitu ya. Bukan. Lebih ke alasan-alasan non teknis gitu. Alasan non teknis seperti itu. Perbedaan kultur, perbedaan budaya. Sedangkan situasinya adalah satu. Timnas, kita tahu PSSI, Erick Thohir masih memburu pemain-pemain yang selevel dengan Jay Itzes, bahkan di bawah, di atasnya, ya kan? Richwold, kemudian Miliano Jonathans, pemain-pemain, bahkan mungkin ada pemain yang selevel Tijani Reinders di AC Milan itu, tapi belum pernah main di timnas Belanda, Mulai berpikir mulai akhirnya. berpikir ya. Tetapi dengan adanya kondisi seperti itu di ruang ganti, Mereka jadi ragu untuk bergabung. saya begitu ya. simulasikan sedikit. Katakanlah Miliano Jonathans ya, atau oke lah Miliano Jonathans atau Richwold. Mereka sedang didekatin oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Otomatis dong mereka tanya, piye kondisi di sana, pelatihnya gimana, suasananya gimana? Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan sangat mungkin yang sudah nyemplung kayak Jay Itzes, Matt Silkers, dan kawan-kawan bilang, entar dulu, kondisinya lagi kurang bagus. Sedangkan waktu terus berjalan. Iya, mepet kita nih ya. Mepet kita. Prosesnya itu terus berjalan. Dituntut untuk terus berjalan. Menjelang lawan Australia, Bahrain, dan Cina yang merupakan kunci kita menjaga asa berangkat ke Amerika.
gitu. Ya, masuk. Artinya ada sebuah hambatan di situ untuk mewujudkan ambisinya Erick Thohir dan PSSI membawa pemain-pemain grade A karena adanya kondisi tersebut. Oke. Kita sudahi dulu STY karena saya anggap siapapun pasti punya kelemahan. STY punya kelemahan, tapi itu tidak menghapus jejak prestasi yang dia buat. Jadi bisa dikatakan STY itu sudah sangat berkontribusi kepada timnas kita. Itu tidak bisa dinafikan. Itu kalau menurut saya. Dan memang kalaupun STY itu harus pergi, justru ini saatnya, Bos. Ini saatnya STY, kalau dia harus pergi dengan kepala tegak. Jadi menurut saya, apa yang diputuskan Erick Thohir ini pun sudah tepat. Jadi STY jangan dibiarkan terjerumus dulu dalam konflik yang berkepanjangan, yang menghasilkan, yang membuat timnas kita tidak bermain maksimal dan meraih hasil yang buruk, terus baru dipecat. Mending sekarang. Karena kalau sekarang ini STY pergi, dia akan pergi dengan kepala tegak dan diiringi oleh isak tangis supporter timnas. Baunya wangi. Baunya wangi. Ya. Jadi ketika STY pergi sekarang ini, meninggalkan bau yang wangi, aromanya semerbak. Betul. Tetapi kalau konflik itu dipelihara dan prestasi timnas kita anjlok, maka STY akan pergi dengan kepala tertunduk dan meninggalkan bau yang tidak sedap. Oke, berarti kita sepakati kalau memang adanya friksi di ruang ganti itu yang menjadi sumber masalah kondisi Saya seperti sepakat, karena saya tidak punya alasan untuk bilang itu tidak. Dan yang kedua, saya tidak menemukan alasan lain yang relevan. Betul, betul. Iya. Kecuali kalau kita mau mikir negatif yang tadi Kalau itu, kan? kita mau mikir negatif yang tadi. Betul. Untuk sementara kita menghilangkan peluang-peluang adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak menginginkan STY ada di situ, kita singkirkan dulu. Kita hanya lihat baiknya saja. Oke. Dan kita perlu ingat, ya, kita perlu ingat kalau PSSI dipimpin oleh Erick Thohir. Satu, Erick Thohir punya kepentingan politis. Dan kita dalam sejarah, semua ketua PSSI Pasti memanfaatkan punya misi terselubung. yang menggunakan sepak bola jadi kendaraan politik. Tidak Sebenarnya, masalah selama hal itu membawa dampak yang baik bagi sepak bola. itu yang saya sudah berpikir dari zaman LPI dulu. Mau dipimpin yang punya kepentingan politik, mau dibuat untuk panggung politik, kendaraan politik, nggak apa-apa. Asal Monggo, tapi lakukan semaksimal mungkin. supaya timnasnya tetap berprestasi. Kan seperti itu, ya kan? Ya. Apa sih harapan supporter kalau nggak timnasnya berprestasi? Timnasnya menangan, ya kan? Iya. Timnasnya itu kuat, kan gitu. Nah, kita sepakati itu bahwa Erick Thohir itu punya ambisi politik menggunakan PSSI sebagai kendaraan politik. Untuk mewujudkan itu dia sadar betul dia harus nyenengin supporter. Iya. Semua orang yang baik itu yang FOMO atau yang enggak harus disenengin sama STY. Dan dia dengan Erick Thohir. Dan dia tidak akan mengambil kebijakan langkah yang membuat supporter marah sama dia. Betul sekali. Itu saya yakin itu. Saya yakin itu juga. Dan kita cek track recordnya dia di sepak bola, nggak pernah dia setengah-setengah. Oke. Ya, Inter Milan dibeli, Dia selalu totalitas. selalu total untuk sepak bola kan gitu. Terus bahkan saya juga yakin peran dia sangat besar dengan koneksi dan sumber daya yang dia miliki, bisa datengin pemain-pemain berkelas Jay Itzes atau Messi Hilgers ke timnas. Itu bukan perkara yang mudah. Kita lihat masih Ferdinand, syutingnya, gol!